Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Gus Hasib, kan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Gus Hasib malih kan ping 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah wa sa'adah, Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Yai Miftahul Akhyar, yang saya banggakan, yang selalu menjadi ujung tombak mukharrik Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Yai Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur, yang sangat kita banggakan dan kita cintai seluruh dzurriyyah Mbah Yai Wahab Hasbullah yang masih hidup, ada Gus Hasib, Bu Hizbiyah, Bu Munzidah, Bu Muktamarah, Bu Gus Rokib, Bu Fudoh, oke. Lah kula mboten ketinggal wong, do ditutupi ngeten iki padha paling-paling. Ya keluarga besar Tambak Beras, Ketua Kiai Wahab Hasbullah Foundation, Dr. RR, napa niku? Betul, Dr. RR. Itu saya tanya gelarnya, katanya dari Jerman. RR. Alhamdulillah, gelar baru dan asing, RR. Rernat. Nah itu, tidak nyangka Tambak Beras mampu menghasilkan seorang doktor di sebuah perguruan tinggi di Jerman yang spesifikasi keilmuannya tidak seperti saya yang IAIN. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini menikmati betul jadi orang Islam dan jadi orang Indonesia, dan jadi seperti ini kita menikmati betul. Membaca kondisi kaum muslimin di semua negara tidak senyaman Indonesia, beragama dengan sangat indah, berbangsa dengan sangat nyaman. Ini ternyata tidak semua kaum muslimin bisa menikmati. Andalusia menikmati tidak cukup lama, habis itu Islam meninggalkan Andalusia. Bahkan ilmu pengetahuan besar yang lahir di Andalusia sekarang tinggal kenangan. Timur Tengah menikmati masa-masa keindahan ketika minyak menjadi nyawa bagi beberapa negara, dan sekarang kenikmatan itu dicabut lagi sama Allah. Tapi kita di Indonesia bisa menikmati. Sebagai kaum muslimin bisa melakukan apa saja kegiatan-kegiatan keislaman. Di Malaysia yang slogan keislamannya lebih kelihatan, ternyata kaum muslimin menikmati pengajian hanya sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam tidak lagi diperbolehkan. Tapi kita di Indonesia bisa melakukan kegiatan sampai jam subuh, bahkan 24 jam. Dengan berbagai jenisnya. Para ulama mampu membuat Islam menjadi sangat indah di Indonesia.
sesuatu yang tidak semua bangsa menikmati. Nah, itu kenapa? Karena ada pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam garis-garis besar pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan tuangan pemikiran garis-garis besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari 3 serangkai ulama besar dari Jombang. Ada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, dan ada Kiai Bisri Sansuri. Ada Tebu Ireng, ada Tambak Beras, dan ada Denanyar. Ini sesuatu yang semua orang merasakan keindahan karena pemikiran-pemikiran ulama besar ini. Sehingga kita bisa menikmati Islam dengan sangat indah dan damai. Sesuatu yang bagi orang sederhana, ternyata di tangan para ulama, Nahdlatul Ulama, semua menjadi sebuah kenyamanan bagi orang yang beragama. Sholawatan di tempat lain hanya menjadi sebuah bacaan. Tiba di tempat lain hanya menjadi sebuah bacaan. Mungkin lagu-lagu. Tetapi di Indonesia, sholawatan mampu menjadi sebuah mekanisme gerak yang luar biasa, bahkan bisa dilakukan dengan berbagai dinamikanya. Sholawat nariyah bisa dilakukan mingguan. Sholawat nariyah bisa dilakukan oleh pon-ponan, wagenan, kemisan. Bahkan bisa didatangi kita semua dengan membawa bendera-bendera dengan kegembiraan yang luar biasa. Itu hanya terjadi di Indonesia. Sesuatu yang perintah yang tadinya hanya perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perintah doa yang tadinya hanya diperintahkan berdoalah kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Di tangan para ulama-ulama Indonesia, doa menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan karena dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk istighosah yang luar biasa. Ono berkate. Ini tidak dinikmati di mana-mana. Mendoakan orang yang meninggal di tempat lain menjadi kebiasaan yang semata-mata mendoakan dengan keluarga kecilnya, orang tuanya. Di Indonesia mendoakan orang mati menjadi sebuah alat gerak dari sebuah perubahan besar. Mulai dari 7 harian, mulai dari 1000 harian. Bahkan khol-khol para ulama besar mampu menghasilkan dan menggelindingkan jangkar ekonomi kecil yang tidak semua kaum muslimin bisa menikmati. Itu ada di Indonesia. Makam di tempat lain yang tadinya hanya sebatas ziarah ilah makam, tapi di Indonesia makam mampu membangkitkan ruang ekonomi, ruang budaya, di mana makam-makam para ulama, makam-makam para wali membangkitkan sebuah sektor ekonomi yang sangat luar biasa. Dari mulai wisata religi, orang jual tasbih, orang jual nasi, tukang ojek, bahkan sampai copet pun beroperasi di situ. Ini hanya terjadi di Indonesia. Sebuah kondisi di mana itu hanya terjadi di kalangan para ulama. Dan itu disadari betul para ulama ketika harus menanamkan Islam di negeri yang jauh, di mana para ulama menjadi pewaris Nabi. Bukan pewaris langsung, karena pewarisnya yang langsung adalah sahabat. Setelah sahabat, yang mewarisi langsung dari sahabat adalah tabi'in. Dan tabi'in mewarisi dari apa? Tabi'ut tabi'in mewarisi dari tabi'in. Pewarisnya tabi'ut tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Dan kita ini tabi'ut yang kemudian dikenal dengan al-ulama warasatul anbiya, yang menjadi ujung tombak di semua negara dengan ruang dan waktu yang berbeda-beda, dan itu yang disebut ulama. Ulama adalah ujung tombak Islam dengan tokoh yang berbeda, dengan generasi yang berbeda, dengan sifat antropologi yang berbeda, dengan sifat sosiologi yang berbeda, yang akan ketemu dengan setiap zaman yang berbeda-beda.
maka dakwah para ulama menghasilkan pola yang berbeda-beda. Dan itu dilakukan dan dinaungi secara teologi oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama benar-benar menaungi dan memberikan sebuah formulasi di mana para ulama mampu menjadi ujung tombak untuk mengemban Islam yang semakin jauh dari tempat kelahirannya. Islam keluar dari Arab, ketemu dengan budaya Persia, ketemu dengan agama yang berbeda, ketemu dengan budaya yang berbeda, bahkan ketemu dengan Tuhan yang berbeda. Masuk Mongolia, ketemu dengan agama berbeda, Tuhan berbeda, budaya berbeda. Dan ketemu dengan Indonesia, budaya berbeda, Tuhan yang tadinya berbeda, bangsa yang berbeda, bahkan manusia yang wajahnya berbeda. Dan akhirnya itu diemban bagaimana Islam mampu menembus seru sekalian alam. Dan itulah yang namanya kemudian kita dikenal dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menembus seluruh alam raya. Dan itu bisa diemban oleh para ulama. Dan hari ini yang diemban oleh ulama Indonesia menjadi prototip Islam rahmatan lil alamin, yang insya Allah akan menjadi prototip dan akan dicontoh oleh ulama-ulama dunia. Di tempat lain kita tidak menemukan itu. Dengan apa? Dengan wasilah-wasilah, dengan jalan-jalan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak berhenti dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi dari situ melahirkan ilmu. Ada ilmu ijma, ada ilmu qiyas, ada ilmu maslahah mursalah, asasut tasyri', maqasidus syar'iyyah, usul fikih dan fikih. Sehingga kita bisa menikmati bagaimana Islam di Indonesia. Sampai ulama yang datang ke sini beradaptasi dengan cara-cara yang ada di sini. Dan ini adalah bulan, menjadi bulan percontohan bahwa Islam yang datang ke sini sangat beradaptasi. Bahkan orang sini sangat mendukung Islam. Contoh di bulan ini adalah bulan Muharram, yang oleh orang-orang di generasi awal disebut sebagai bulan Asyura. Begitu Islam datang ke sini, bulan ini dikasih nama bulan Syuro. Bulan Syuro adalah bentuk penghormatan yang luar biasa dari orang yang ada di Nusantara kepada dzurriyyah Rasulullah yang berduka di bulan Asyura. Bahkan duka cucu-cucu Rasulullah di bulan Asyura dihormati oleh orang di Nusantara dengan tidak menikahkan anak, dengan tidak memindah rumah. Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa. Bulan Asyura menjadi bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Maka di bulan Syuro ini kita menghormati dengan sangat luar biasa dengan memperbanyak santunan anak yatim. Ini adalah wujud bagaimana orang di Nusantara. Akan tetapi kondisi ini kemudian akhir-akhir ini menjadi agak bermasalah. Agak bermasalah. Kenapa? Karena ada kemudian sebagian besar kaum muslimin yang mencoba kembali ke titik awal. Jadi perjalanan Islam dari Rasulullah sampai kita di kalangan para kiai, di kalangan para ulama berpegangan kepada yang namanya syariat. Syariat di situ ada maqasidus syar'iyyah, ada asasut tasyri'. Maqasidus syar'iyyah dan asasut tasyri' adalah satu hal yang mengatur bagaimana pergerakan Islam semenjak Rasulullah sampai akhir zaman. Ini diatur oleh namanya syariat. Dalam bahasa yang paling sederhana ada yang menyebut syariat adalah syari', jalan besar atau jalan raya yang sangat besar seperti jalan tol di mana semua bisa melewati itu. Nah, tiba-tiba ada slogan kembali ke zaman Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Secara teori, ketika jalan besar ini ada orang yang sedang berjalan ke arah sana, tiba-tiba ada yang balik arah, yang terjadi adalah pasti terjadi benturan di mana-mana. Saya dari Wonosobo tadi jam 3 sore masuk ke tol Semarang, kemudian melakukan perjalanan ke arah timur. Semua yang di ruas saya berjalan ke arah timur. Saya tidak kebayang kalau tiba-tiba ada yang kembali ke arah Semarang, kembali ke arah barat, pasti terjadi tabrakan.
Kenapa sekarang banyak sekali benturan-benturan keindahan Islam rahmatan lil alamin ini menjadi bermasalah? Karena ada orang-orang yang mencoba balik arah. Nah, orang balik arah itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, sangunya nggak cukup. Jadi sedang melakukan perjalanan sangunya nggak cukup. Yang kedua karena mungkin takut atau gagal di perjalanan ke depan. Dan secara kasat mata tadi yang disampaikan oleh Yai Marzuki misalnya, memang banyak orang yang hari ini balik arah karena kekurangan bekal. Kekurangan bekal. Tidak pernah menempuh perjalanan hidup di pesantren, tidak pernah melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, pengkajian-pengkajian yang mendalam. Maka kemudian ketika menghadapi situasi yang demikian rumit dan perjalanan yang panjang, banyak yang mundur karena bekalnya kurang. Yang kedua, karena gagal di masa depan, melihat dunia ke depan sangat berat, maka sebagian kemudian mundur. Nah, mundur itu tidak ada masalah. Kalau seandainya masih ada jalan untuk mundur. Saya dari Wonosobo tadi ke sini, kalau misalnya saya baru sampai Temanggung, mundur tidak ada masalah karena masih dekat. Tapi ketika saya sudah mau masuk Jombang, tiba-tiba mundur, pasti bermasalah. Nah, sebagian besar sekarang yang mundur ini sudah kejauhan. Sudah kejauhan. Di mana apa yang diletakkan dasar-dasar oleh Rasulullah sekarang bisa kita nikmati keindahannya. Apa yang diletakkan oleh Rasulullah dengan yang bernama Piagam Madinah, di mana semua bangsa ketemu dengan sekup kesukuan yang kecil-kecil bisa dimanifestasikan oleh para ulama, termasuk oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam ruang besar pertemuan antar bangsa, antar agama yang berbeda yang namanya Pancasila. Zaman Rasulullah ketemu titik yang namanya Piagam Madinah, tapi di generasinya ulama menemukan titik yang namanya Pancasila. Dan Pancasila ini yang akhirnya mampu membangun satu sistem di mana yang dibayangkan oleh Rasulullah tentang sebuah pergerakan manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, terbentuk. Di zaman Rasulullah, pemimpin tertinggi adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah, pemimpin tertinggi adalah khalifah. Satu orang, ini bergerak 4 orang. Kemudian kembali menjadi raja. Kekuasaan masih tersentral pada satu orang. Sehingga kullukum ra'in ini belum terbentuk. Setelah itu. Dan kemudian baru terbentuk di Indonesia ketika raja dan hamba. Sebuah sistem monarki yang sangat panjang mampu dipecah oleh ulama-ulama Indonesia. Tidak raja dan tidak hamba, tapi raja dan hamba semua saling bertanggung jawab dalam konsep ra'iyah. Dan kemudian raja dan hamba dilebur dalam konsep baru namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tiba-tiba ada yang mundur mengembalikan ini ke zaman khilafah. Sesuatu yang tidak ada jejaknya di negara manapun. Bahkan di Arab tidak ada jejak khilafah. Kalau khilafah ukurannya adalah Turki Utsmani, maka Turki Utsmani bukan khilafah. Karena tidak dipimpin oleh seorang khalifah, tapi dipimpin oleh seorang raja. Kalaupun seandainya kekuasaan di Indonesia disebut bagian dari khilafah Turki Utsmani, maka mereka sudah telat untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena yang datang ke Nusantara adalah para wali, dan para wali inilah yang akhirnya membentuk wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena keahlian para wali membangun wilayah. Murid-murid para wali yang datang ke sini dikirim ke beberapa daerah. Ada Datuk Ribandang dikirim ke kawasan Indonesia Timur membangun sistem ra'iyah, membangun sistem kewilayahan.
Yang dikirim ke Kalimantan namanya Khatib Dahyan, yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, membangun wilayah-wilayah. Dan ketika wilayah-wilayah itu bersatu disebut dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya sampai hari ini NKRI disebut wilayah, karena ini adalah desain besarnya para wali. Dan para wali itu yang meneruskan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka siapapun yang hidup di negeri ini, yang menikmati wilayah, semua harus bersyukur punya para wali. Dan Nahdlatul Ulama mewujudkan dengan selalu berziarah kepada makam para wali. Ketika Indonesia disebut wilayah dan konsep-konsep kerajaan didirikan oleh para wali, mereka tiba-tiba mengatakan ini adalah jejak khilafah, bagian dari Turki Utsmani. Mereka sudah telat mengatakan itu, karena sebelum mereka mengatakan itu, mereka sudah lebih dulu menolak para wali. Mereka tidak mengakui para wali. Bahkan ajaran para wali disebut musyrik. Kenapa produk para wali yang bentuknya adalah negara atau kerajaan atau khilafah menurut mereka, yang berangkat dari proses Turki Utsmani, kenapa mereka akui sementara walinya mereka tidak akui? Mereka sudah telat mengatakan bahwa Nusantara kerajaan Islam adalah jejak khilafah, karena mereka sudah lebih dulu mengatakan bahwa para wali adalah tidak ada, bahkan disebut musyrik ajarannya. Maka seperti ketika mereka mengatakan Gajah Mada adalah Islam dengan bernama Gajah Ahmada, itu adalah sudah telat, karena mereka sudah menyatakan bahwa doa kepada orang mati itu tidak sampai. Kalau doa orang yang mati saja, kepada orang mati saja tidak sampai, maka mereka berlebihan karena mereka menyebut orang yang sudah mati menjadi Islam, atau dalam bahasa lain mengislamkan orang yang mati. Nah, ini menjadi masalah. Makanya orang-orang yang kembali ini akan berhadapan dengan seluruh sistem nilai yang dibangun oleh para ulama. Akan dibangun. Ketika para ulama di zaman kita ini dari dulu yang sangat sederhana. Rasulullah berhubungan dengan orang Yahudi untuk urusan hutang yang menggadaikan jubahnya. Itu kemudian menghasilkan kias yang akhirnya para ulama membangun sebuah sistem berhubungan dengan ekonomi dengan kelompok-kelompok yang lain. Ada sebuah sistem perbankan, ada sebuah apa. Tiba-tiba ada yang mundur kembali ke zaman barter. Dengan apa? Mengatakan bahwa bank tidak ada contohnya di zaman Rasul. Maka ketika mereka mundur ke arah sana, mereka kemudian mengharamkan bank. Tapi karena mereka hidup di zaman ini, maka tidak bisa mundur secara 100%. Mereka tetap menggunakan secara diam-diam, bahkan mengingkari teorinya pengharaman bank. Mereka tetap pakai uang. Lah, uang itu adalah produk bank. Mereka baca Al-Quran. Al-Quran itu dicetak oleh perusahaan, utang dulu kepada bank. Pergi haji, kita naruh dulu di bank. Makanya bagi yang mundur karena sudah sangat jauh, mundurnya tidak bisa pas sampai di titik start. Ini kondisi kita hari ini. Makanya jangan salah, di semua lini sekarang ada yang salah, tidak ada yang benar. Dan itu terjadi karena apa? Karena ada orang-orang yang mundur dalam situasi yang sudah maju. Perempuan misalnya, di zaman Rasulullah, perempuan itu dipakai kerudung. Agar apa? Tidak dijarah sama laki-laki. Karena zaman segitu perempuan adalah jarahan laki-laki. Bahkan istri yang sudah yang ditinggal mati oleh bapaknya bisa dijarah oleh anaknya. Zaman segitu diwariskan oleh Rasulullah, ditutup auratnya agar menjadi perempuan terhormat. Nah, di zaman itu perempuan harus melahirkan generasi yang luar biasa. Tapi baru pada batas apa? Sebagian besar melahirkan generasi untuk kekuatan berburu dan meramu. Kekuatan untuk perang. Sehingga ketika perempuan dihadapkan pada situasi seperti itu, masih mampu melahirkan orang-orang yang siap untuk berperang. Akan tetapi zaman seperti ini, perempuan-perempuan sebagai imadul bilad dihadapkan harus punya anak, mampu melakukan perubahan-perubahan besar.
perempuan-perempuan yang mampu menyiapkan generasinya untuk menghadapi dunia yang demikian kompleks. Apakah masih mungkin mampu melahirkan generasi yang mampu menghadapi situasi yang kompleks seperti ini ketika perempuannya harus dimundurkan kembali ke zaman di mana awal-awal zaman jahiliyah? Ini suatu yang tidak mudah. Makanya orang-orang yang mundur ini menjadi pikiran kita bersama. Karena sebagian besar memang yang maju ini bekalnya kurang, maka kemudian tanggung jawab pesantren untuk memberikan bekal tambahan, memberikan sangu tambahan, yang rajin mendidik, bangun pendidikan. Kalau di virtual, bangun pemahaman-pemahaman di dunia virtual. Yai Marzuki harus benar-benar jangan lupa untuk menyiarkan apa yang selama ini dilakukan, mulai dari ngaji, mulai harus makin disiarkan. Kenapa? Karena ini zaman yang sudah sangat baru, zaman yang tidak mungkin dilampaui dalam situasi yang sangat terbatas. Kalau perempuan dimundurkan ke zaman di mana kebutuhannya baru kebutuhan melahirkan anak untuk berburu, untuk meramu. Tiba-tiba hari ini dengan situasi kayak gini perempuan harus dimundurkan ke situasi di zaman itu, maka tidak akan melahirkan generasi-generasi yang siap menghadapi zaman seperti ini. Nah inilah. Jadi orang-orang yang mundur ini makanya di semua lini ada masalah karena mundur. Jangankan generasi sekarang, konflik antara Sayyidina Ali, konflik antara Muawiyah, itu aja ketika menghasilkan orang yang pusing dan mundur, itu menghasilkan sebuah paham yang sangat bermasalah. Ya sudah, daripada kita pusing memikirkan situasi ini, kita kembali kepada Quran, Sunnah. Akhirnya ke dalam generasi yang masih ketemu Rasulullah, ketika mundur, itu bisa berbeda pendapat tentang makna sittati ayyamin dan kun fayakun. Bisa berbeda paham tentang ala kulli syai'in qadir dengan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai melahirkan sebuah paham di mana Quran dikatakan sudah bukan sesuatu yang qadim tapi yang kudus. Paham ini diwakili oleh Wasil bin Atta. Di zaman itu mundur, di zaman awal menghasilkan paham yang luar biasa dan menghasilkan konflik pemikiran yang luar biasa. Sampai kemudian kalau Quran ini sudah tidak bisa dijadikan pegangan karena Quran ini kudus dan tidak qadim, terus pakai apa? Pakai akal. Lah terus, ya kalau benar kamu masuk surga, lah kalau gak benar ya masuk neraka. Lah kalau 50-50 kadang benar kadang salah, masuk tempat rehabilitasi. Namanya al-mangzilah bainal mangzilaten. Nah setelah itu ya urusan Tuhan, ditempatkan di tempat mana tergantung rehabilitasinya. Lah kalau bayi di mana? Ya kalau bayi masuk surga. Lah terus surganya gimana wong dia belum punya amal baik? Surganya jelek. Lah kalau bayinya protes, kenapa surgaku jelek? Ya karena kalau kamu belum punya amal banyak. Saya nggak punya amal banyak karena kau matikan aku ya Allah waktu kecil. Coba kau matikan aku waktu besar, pasti amalku banyak. Enggak, takdirmu memang mati kecil karena kalau kamu besar kafir. Yang kafir dengar, ya Allah kau nggak adil, dia kau matikan kecil supaya gedenya nggak kafir. Kenapa kau biarkan aku mati besar padahal kau tahu aku gedenya kafir? Maka kemudian konsep al-mangzilah bainal mangzilatain menjadi pupus. Sehingga ajaran Mu'tazilah ajaran yang tidak bisa dipakai. Ajaran yang tidak bisa dipakai. Tapi ajaran ini kemudian menemukan titik puncaknya kembali ketika berkoalisi dengan kekuasaannya Al-Ma'mun. Dengan dorongan kekuasaannya Al-Ma'mun, maka kemudian Mu'tazilah menguatkan diri dalam Asasul Khamsah. Yang tadinya baru 4 komplit menjadi 5. At-Tauhid, Al-Adlu, Al-Wa'du wal-Wa'id, Al-Mangzilah bainal mangzilatain. Ketika berkoalisi dengan kekuasaan tambah satu lagi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang memperbolehkan negara memaksa sebuah paham atau ideologi. Maka paham mundur yang secara sunnatullah susah untuk diterima manusia, maka mereka membayangkan harus punya kekuasaan karena paham yang tidak up to date seperti ini hanya bisa berjalan kalau dipaksakan oleh kekuasaan. Dan itu belajar dari teorinya Mu'tazilah ketika bersama Al-Ma'mun mampu menghasilkan peristiwa yang dikenal dengan nama Mihnah.
Nah, akan tetapi di Indonesia ada sebuah sistem beragama yang tanpa dipaksakan oleh kekuasaan, tapi bisa berjalan dalam situasi yang damai, bisa berjalan dalam situasi yang sulit, tanpa harus menggunakan paksaan kekuasaan, bahkan tanpa bantuan kekuasaan bisa hidup, bahkan kadang beroposisi pada kekuasaan juga bisa hidup. Itu apa? Itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan itu peletak dasarnya adalah Mbah Wahab Hasbullah, yang mampu membalansing antara kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan sebuah kehidupan teologi yang tertata. Sasa besar Mbah Wahab dalam hal ini adalah mampu membalansing antara agama, antara negara dan masyarakat, sehingga terbentuk bangsa dan negara yang dalam teori baru dikenal dengan konsep nation state atau konsep negara bangsa, yang mampu melindungi kaum muslimin, yang mampu melindungi kaum-kaum yang lain berada dalam satu ikatan kebangsaan dan satu ikatan kenegaraan, yang sampai hari ini kita mampu mewujudkan itu. Arab satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, Eropa satu bangsa sepakat pecah dalam puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini hari ini NU berada di situ. Sebuah kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Karena NU punya sistem perawatan kebangsaan yang orang kadang tidak sadar. NU itu punya sistem perawatan kebangsaan yang sampai hari ini susah dicari tandingannya. NU melakukan khol, NU tetap seperti dulu. Kalau khutbah tetap pakai tek, tetap pakai tongkat. Tidak mungkin seorang khotib memaki-maki orang lain, karena ketika khutbah masih membaca dan pegang teks. Maka bagi yang pengen memaki-maki orang lain lewat khutbah, maka tongkat dan teknya dihilangkan. Hasilnya adalah memaki-maki orang lain di mimbar Jumat, karena mereka tidak punya mimbar pon, tidak punya mimbar wage, tidak punya mimbar kliwon. Bisa dibayangkan, NU punya cara yang tadinya fazuruha, menghasilkan sistem perawatan ziarah, gurunya dalam konsep ahli sunnah wal jamaah. Orang Jombang ziarah keluar, yang dari luar ziarah Jombang. Akhirnya orang dari Jogja kayak saya ziarah ke Mbah Wahab, ziarah ke Tebuireng, ziarah ke Mbah Bisri. Bagaimana saya tidak cinta pada Jombang? Wong di situ ada bersemayam guru-guru saya, guru-gurunya guru saya. Saya disuruh ngebom Jombang, saya nggak berani karena ada guru-guru saya. Saya bisa orang Jombang ziarah ke Demak karena ada makam para wali, bisa berziarah ke Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Akhirnya orang Jombang mencintai Surabaya, orang Jombang mencintai Demak. Kalau itu dilakukan mulai dari khol kampung, khol desa, dan itu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, akan terawat yang namanya hubbul waton minal iman. Makanya tidak ada pernah tumbuh teroris satupun dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Ini cara kebangsaan yang luar biasa. Makanya NU juga tidak ribut ketika ada wabah yang luar biasa melanda seperti ini, karena Nahdlatul Ulama punya mekanisme yang terjaga. NU luar biasa. Suruh tidak sholat di masjid, ya biasa tidak sholat di masjid. Mana ada kiai yang cerewet? Bagaimana kiai dengan corona? Kiai pasti jawab, saya tidak tahu. Kenapa? Karena kiai memang tidak pernah belajar virus. Kalaupun ada yang jawab pasti ngarang. Makanya kiai-kiai begitu nggak ngerti virus, semuanya diem, ikut aturan negara. Suruh sholat di rumah nggak apa-apa. Wong sholat itu kalau nggak di masjid bisa di rumah. Tidak pergi haji, kiai-kiai tenang karena di zaman Rasul pun ada pernah tidak haji. Sholat Idul Fitri di rumah nggak ada masalah. Bahkan saya termasuk menyebarkan sholatlah di rumah. Idul Fitri jangan ke masjid, jangan ke lapangan. Kenapa? Biar semuanya pernah punya pengalaman menjadi imam sama khotib sholat Idul Fitri. Jadi akhirnya bisa diceritakan saya punya khotib Idul Fitri. Dan seumur-umur kita bisa melaksanakan sholat dengan menyebut anak istri kita dalam khutbah. Wahai istri dan anak-anakku, rahimakumullah. Kenapa santri nggak ribut? Bahkan ini situasi yang paling panik seperti ini, tidak ribut.
Tidak ada terus kiai mengatakan kalau kiai tidak ceramah nanti makannya dari mana. Semakin tidak ada pengajian, santri semakin open sama kiainya. Begitu lockdown, begitu lockdown, rumah saya itu malah penuh beras, penuh indomie, penuh telur, sampai tetangga kanan kiri merasakan nikmatnya telur. Dari telur, bukan telur saya, telur di tempat saya. Loh, ini enggak. Tidak pernah lagi ribut. Aku tidak takut sama corona, aku hanya takut kepada Allah. Kiai sudah dari dulu belajar wasilah, jadi nggak pernah ribut. Aku tidak takut sama corona, aku hanya takut kepada Allah. Nggak apa-apa, Allah juga bikin singa. Kamu nggak usah takut sama singa, takutlah kepada Allah, karena singa bikinan Allah. Cobalah tidur di samping singa kamu, dimut. Jadi makanya kiai suruh pakai masker, ya pakai masker. Masuk sini ditembak sinar, ya iya nggak apa-apa. Terus kemudian disuruh usek-usek, ya memang kiai nggak ngerti. Setelah itu masih di tangan atau masih ada nggak virusnya, udah pasrahkan kepada Allah. Nah, zaman ini akan terus bergerak, tidak akan berhenti di sini, tidak akan berhenti. Ini akan terus bergerak terus, dan situasinya akan menjadi lebih sulit atau lebih mudah, tergantung kita mensikapinya. Karena apa? Saudara-saudara muslim yang mundur ini akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang bermasalah di mana-mana. Nah, yang maju ini siapa? Ya untuk sementara yang stabil dalam situasi ini ya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena konsep al-muhafadzatu alal qadimi sholeh udah selesai, tinggal al-akhdhu bil jadidil aslah. Sekarang sudah lulus dari tambak beras tiba-tiba melahirkan yang sudah ke Jerman. Ya ini kan nggak ada di zaman dulu. Tapi kalau masih secara politik kadang masih kalah, nggak masalah. Karena kekuasaan yang berjalan di hari ini adalah orang yang sekolah di tahun 70-an. Nah 70-an NU belum sekolah, tapi tunggu 20 tahun lagi yang dilakukan oleh Bu Munjita hari ini akan menjadi prototipe bagaimana NU menguasai dunia. Ya kita rasional. Makanya ke depan ini kita akan menghadapi situasi. Nah, mengemban misi inilah saya pikir kula nek cara kula nggih, Kiai Wahab Hasbullah Foundation harus tanggap dalam situasi ini. Karena masa depan akan menjadi lebih sulit atau lebih mudah tergantung kita. Karena apa? Pemainnya sudah ada semua. Jadi yang dulu dibayangkan sebagai orang Yahudi mencari tabut. Orang Yahudi itu kemana-mana dulu yang dipikirkan mencari tabut. Islam juga diajarkan tentang tabut, tapi orang Yahudi mencari tabut. Di mana tabut ini mengetahui isi dunia. Sekarang itu sudah terjadi, tabut itu sudah ada, namanya hard disk. Tabut itu sudah ada sekarang, sudah mengetahui isi dunia. Kenapa? Karena kita megang smartphone. Dia tahu orang Jombang itu makanannya apa. Tabutnya ini sudah tahu. Yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, yang dimiliki oleh Google, tahu semua. Orang Jombang ngomong apa saja tahu dia. Bahkan kadang tidak ngomong, cuma ngirim gambar melet, dia tahu. Seandainya di print semua, pembicaraan orang seluruh Indonesia akan ketahuan. Makanya tidak ada pembicaraan yang tersembunyi. Makanya akhirnya ada yang pembicaraan menggunakan sandi Al-Quran untuk korupsi. Karena apa? Ketahuan ini tabut ini sudah bergerak. Yang dulu dibayangkan oleh orang Yahudi tentang tabut, hari ini terjadi. Mau gambar Tuhan sampai gambar setan ada diketahui sekarang di sana. Mau nyimpen gambar panas, gambar dingin ketahuan, tinggal di print di sana. Makanya yang menguasai dunia sekarang itu. Nah, di dunia ke depan santri akan menghadapi itu. Sehebat apapun hari ini ketika kita pakai smartphone, kita nggak bisa, kita pasti ketahuan. Makanya pergeseran dunia dari Amerika ke Cina, Cina lebih siap dari hari ini. Dia tidak lagi mengikuti Amazon, dia lebih memilih Alibaba, dia ambil Alibaba. Dia tidak lagi menggunakan WhatsApp, dia pakai WeChat. Dia tidak lagi menggunakan Facebook, dia menggunakan QQ sama Ren. Dan sekarang mereka sudah siap untuk membakang datanya mereka. Dan kita masih menggunakan data yang dibikin oleh orang, satelitnya masih sama. Makanya kadang kita mikir, yang lain sudah mikir satelit, kita masih mikir celana cingkrang dan jenggot. Kenapa mundur? Karena piramida ini nggak boleh diganggu. Di bawah piramidanya masih banyak, tapi piramida tertinggi sudah tidak banyak yang main di situ.
Kelompok-kelompok kecil saja yang ngatur uang di situ, keluarga Rothschild, Rockefeller, agar semua tidak terlibat di situ, yang lain dimundurkan dengan bank H dan bank haram. Terus di atas ini yang mainkan seluruh cari pencaharian orang adalah Google sama Facebook. Yang lain nggak bisa. Nah, dalam situasi ini maka Kiai Wahab Hasbullah Foundation harus menyiapkan generasi-generasi yang akan berada di ruang-ruang dunia, yang akan ikut berada dalam berpartisipasi dalam pengendalian dunia. Semoga kita semua tetap diingatkan oleh Allah untuk selalu mengenang jasa para pendahulu, dan lewat Kiai Wahab Hasbullah Foundation inilah semoga kembali semuanya akan dimulai dan semua akan mendapatkan kenikmatan dalam Islam, kenikmatan menjadi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.